Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Basir Mawan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika berpolitik, pondasi demokrasi beradab. Dalam sebuah negara demokratis, etika berpolitik menjadi pilar utama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi landasan moral yang membimbing setiap individu dalam kancah politik. Mengapa etika penting dalam politik? Yang satu, membangun kepercayaan publik. Ketika menciptakan landasan kepercayaan antara pemimpin dan rakyat, esensial untuk legitimasi pemerintah. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial. Politik beretika berorientasi pada keadilan, memastikan kebijakan yang inklusif dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Etika bertindak sebagai rem moral, membatasi potensi korupsi dan autokrasi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Prinsip-prinsip etika berpolitik. Integritas dan akuntabilitas. Integritas. Yang kesatu, konsistensi antara kata dan perbuatan. Yang kedua, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Yang ketiga, menolak segala bentuk gratifikasi dan konflik kepentingan. Yang kedua, akuntabilitas. Yang kesatu, bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan. Yang kedua, diawasi dan dievaluasi oleh publik. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang jujur dan relevan. Transparansi dan partisipasi publik sebagai pilar etika. Transparansi, keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan, memastikan publik dapat mengakses data dan alasan di balik kebijakan pemerintah. Yang kedua, partisipasi publik, melibatkan masyarakat dalam proses politik dari perumusan kebijakan hingga pengawasannya, mendorong dialog dan mendengarkan aspirasi rakyat. Kedua prinsip ini memberdayakan masyarakat, menjadikan mereka subjek aktif dalam membangun bangsa, bukan hanya objek kebijakan. Tantangan etika di era digital dan media sosial. Penyebaran hoaks dan disinformasi. Kecepatan penyebaran informasi palsu mengikis kepercayaan publik dan merusak reputasi politik. Polarisasi dan echo chambers. Algoritma media sosial dapat menciptakan ruang gema yang memperkuat pandangan ekstrim dan mengurangi toleransi. Di era digital, tantangan etika berpolitik semakin kompleks. Kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk memastikan informasi yang akurat dan konstruktif. Peran kepemimpinan dalam menegakkan etika politik. Yang kesatu, teladan kepemimpinan. Pemimpin harus menjadi contoh nyata dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kejujuran, dan integritas. Yang kedua, membangun budaya etika, menciptakan lingkungan politik yang mendorong praktik beretika dan menindak tegas pelanggaran. Yang ketiga, edukasi dan advokasi. Secara aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya etika politik dan mendorong partisipasi yang bertanggung jawab. Kepemimpinan yang beretika adalah fondasi untuk membangun sistem politik yang sehat dan dapat dipercaya masyarakat. Pendidikan politik dan penanaman nilai etika sejak dini. Membentuk warga negara yang beretika tidak bisa instan. Pendidikan politik harus dimulai sejak dini. Yang kesatu, pendidikan karakter di sekolah harus yang menekankan nilai-nilai moral kewarganegaraan. Yang kedua, penyediaan platform bagi generasi muda untuk berdiskusi dan memahami isu-isu politik secara kritis. Yang ketiga, melibatkan keluarga dan komunikasi dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Studi kasus pelanggaran etika dan dampaknya. Korupsi dan kerugian negara. Pelanggaran etika berupa korupsi menyebabkan kerugian finansial yang besar dan menghambat pembangunan. Yang kedua, erosi kepercayaan publik.
Setiap skandal etika memperdalam jurang ketidakpercayaan antar pemerintah dan rakyat. Jalan ke depan mewujudkan politik yang beretika dan bermartabat. Penegakan hukum tegas, sistem hukum yang adil dan tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran etika politik. Penguatan institusi demokrasi, memperkuat lembaga pengawas dan penegak etika untuk memastikan checks and balance. Peran aktif masyarakat, mendorong partisipasi kritis dan pengawasan dari warga negara sebagai benteng terakhir etika. Dengan komitmen bersama, elemen bangsa kita dapat membangun politik yang tidak hanya efektif, tetapi juga bermartabat, berlandaskan etika, dan benar-benar melayani rakyat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.